Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang berbeda. Dari properti dan real estate ada PANI pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 6.300, resisten hingga ke 7250. Kemudian ada ESA buy on weakness, supportnya di 585, resisten ke 690. AMRT juga buy di 1325 hingga 1525. Daya tahan AMRT cukup teruji karena hanya turun kelas ya di MSCI yang baru dirilis beberapa waktu lalu. Kita tunggu updatean selanjutnya. Kemudian ada TBLA juga direkomendasikan buy, supportnya di 610, resisten hingga ke 700 rupiah per sahamnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Revo. Yang pertama datang dari properti Pak. Ada PANI ini. Updatean PANI hari ini ditutup menguat signifikan di 5% di 6.775 di tengah indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung tertekan. Pertimbangan untuk PANI buy di level berapa Pak? Ya, kalau PANI, kalau kita lihat memang nggak jauh-jauh dari closing hari ini ya untuk range buy-nya, dan memang kalau kita perhatikan targetnya tadi betul di sekitar 7050, support di 6300. Basically kalau PANI dasarnya kita melihat adalah memang kalau kita bicara soal tren, memang PANI ini masih bearish banget sebenarnya, masih bearish banget. Dasarnya apa? Kalau kita lihat secara trend line itu masih moving below dari trend line. Satu, kedua dia masih untuk memang lower low dan lower high. Tetapi yang menarik adalah dia sekarang kalau secara candle harian sekarang ini sedang membentuk yang namanya bullish harami candle, which is bullish harami candle ini menjadi salah satu candle yang berpotensi dia mengalami reversal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bicara soal ex-date dividend, jadi dia sudah menurunkan dividen dan ex-date itu sudah lewat di tanggal 15 Juni. Sekarang sudah tanggal 18 dan penurunannya pun setelah ex-date itu nggak banyak, which is hanya kemarin aja tuh. Kemarin turunnya memang 6,5%, 6,55%, dan hari ini naik 5%-an gitu ya. Jadi memang kelihatannya sudah mulai agak cukup terbatas untuk koreksi yang terjadi di PANI ini. That's why kami juga berpikir bahwa ini kelihatannya agak cukup menarik nih kalau bicara soal teknikalnya tadi di sekitar 7050 menjadi target kita. Buy di level berapa Pak? Halo Pak Revo? Iya. Buy di level berapa Pak? Ya. Baik, sekitar 6.700-an ya untuk PANI. Target di 7250. 7250, 6775 penutupan hari ini. Masih dalam range buy Pak untuk 6775. Ada batasannya tidak? 6.700 sampai 6.800 lah ya kalau kita taruh atasnya. Oke, intraday hari ini di 6.850. PANI sektor properti dan real estate Pak, dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif dalam 1 bulan terakhir memberikan dampak tidak untuk PANI dari sisi fundamentalnya? Ya, kalau suku bunga memang secara umum biasanya kalau kita lihat properti itu memang akan ada salah satu yang negatifnya adalah dengan kenaikan suku bunga ya. Jadi memang orang-orang akan cenderung ogah lah untuk ngambil properti kan kayak gitu ya. Cuma yang membedakan adalah kayak contoh PANI kemudian CBDK ini kan memang menyasarnya itu yang memang cukup middle up lah kira-kira kayak gitu kan. Makanya dia kan di daerah Pantai Indah Kapuk. Jadi memang agak cukup berbeda nih gitu ya cara orang-orang kalau membeli properti atau beli real estate-nya itu agak berbeda. That's why kelihatannya kalau orang-orang yang middle up bahkan yang high level kelihatannya agak unlikely lah, inelastis dengan adanya kenaikan suku bunga ini gitu sih. Baik, ini lebih ke mereka yang untuk perumahan atau emiten perumahan yang menengah ke bawah begitu Pak, bisa disimpulkan seperti itu? Ya, kalau yang untuk emiten yang memang emiten menyasar kepada perumahan yang mungkin di bawah 2 bio atau di bawah 1 bio, itu memang kan kebanyakan orang-orangnya mungkin yang middle class lah kayak gitu ya. Baik. Middle class atau bahkan mungkin yang
middle low kayak gitu. Tapi mereka kan akan cenderung untuk menggunakan KPR ya atau mortgage. Nah itu yang biasanya akan jadi masalah juga ya, karena suku bunga naik mereka akan installment atau cicilnya akan lebih gede lagi. Apalagi kalau dia ternyata menggunakan floating rate, itu yang memang nanti di tahun keberapa tiba-tiba meledak gitu ya cicilannya gitu sih. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ada ESA tertekan hari ini di 2,26%, intraday sempat ke 705, 650. Anda rekomendasikan buy on weakness. Analisisnya untuk ESA. Ya, untuk ESA Pak, 650. Ya. Ya, jadi kalau untuk ESA itu memang betul ada mengalami pelemahan hari ini sekitar 2%-an. Kenapa juga ini tetap menarik meskipun ada mengalami pelemahan, makanya saya sampaikan tadi kan ada buy on weakness ya tadi ya di gambar di tabelnya ya. Karena kalau kita lihat teknikalnya ini sudah mulai rebound sebetulnya di area klasik support di sekitar 540, 550 sudah mulai ada rebound di area tersebut, swing low juga udah kebentuk, dan saat ini memang ada potensi koreksi dulu nih, memang terbatas. That's why tadi saya sampaikan buy on weakness ya, mungkin sekitar 635 atau 640, dan targetnya tuh memang agak di atas tuh ya. Dasarnya apa? Kalau kita perhatikan dia ini memang basically revenue streamnya kan dari amonia ya. Nah kalau kita lihat amonia price-nya itu so far sudah bergerak di atas $700. Nah itu yang memang menjadi concern. Amonia price-nya sudah tinggi sekali, tetapi harga sahamnya itu masih di sekitar 600-an lah, masih di bawah lah. That's why kita ngelihat mungkin nanti ke depan di laporan kuartal keduanya atau mungkin kuartal ketiganya itu harusnya ada peningkatan yang lumayan nih dari sisi ESA ini, dari sisi revenue maupun laba bersihnya. Tapi mungkin nanti lebih ke refleksnya mungkin nanti ke juga ya. Mungkin itu yang nanti bisa ketika harga saham, ketika revenue-nya naik, laba bersih naik, mungkin nanti akan terefek juga dari sisi harga saham. Kurang lebih kayak gitu. Baik, pola Pak sudah koreksi dalam dari level 900-an? Saham apa sorry? Polanya Pak, pola teknikalnya usai koreksi dalam. Di tengah koreksi dalam dari 900 ke level 500-an dan hari ini sudah kembali di 600-an kembali. Kalau untuk pola saat ini tidak untuk di daily ya, di daily time frame actually nggak ada pola yang terbentuk secara clear. Dia hanya memang hari ini ada rejection di sekitar area exponential moving average 21. Tapi kalau chart pattern-nya memang saat ini belum ada yang terbentuk ya, mau itu reversal atau seperti apa, ini belum ada. Jadi basically kita ambil buy on weakness-nya itu ada base area, kita ambil resistance become support dari base area-nya itu yang kita jadikan buy area kita, range area kita. Baik, saham pilihan yang ketiga, Pak Revo AMRT, Pak, Anda juga rekomendasikan buy. Penutupan hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Apakah posisi rekomendasi masih tetap sama? Ya, so far untuk AMRT masih cukup inline, meskipun memang hari ini ada sekitar 2,4-2,5% ya, ada koreksi. Nah, cuma yang membedakan adalah kalau AMRT ini bedanya dengan ESA tadi, AMRT ini ada pola memang terbentuk. Chart pattern-nya adalah chart pattern reversal dari bearish menjadi bullish. Meskipun saat ini memang masih forming ya, jadi belum breakout dari pola tersebut. Polanya adalah namanya descending broadening wedge atau DBW. Dan yang menarik dari AMRT ini, kalau kita lihat dia juga mirip-mirip kayak PANI tadi ya. Jadi PANI tadi saudara AMRT ini sudah ex-date dividend di tanggal 15 Juni juga. Dia bagi DPR-nya 41,5 rupiah. Ini consolidation masih berbentuk base saja. Memang stokastiknya kalau kita lihat ada dead cross sedikit, tapi itu basically masih normal-normal aja dengan adanya koreksi 2,5% kayak gini, karena ISG juga turun sekitar 0,1% kurang lebih ya. Jadi memang ini so far masih inline, kita tunggu ada breakout aja dari AMRT ini. Ya target terdekatnya sekitar berapa tadi 1.525 ya untuk AMRT. Baik, terakhir Pak, TBLA Anda juga rekomendasikan buy. Hari ini TBLA dominan di zona hijau, bahkan tadi sempat ke 660, ditutup menguat di atas 3%, hampir 4%, di 655. Betul, untuk TBLA yang menarik adalah dia beda dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan TBLA ini kan dia CPO basically ya. Kalau kita perhatikan harga CPO juga 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal TBLA dari chart pattern dari teknikalnya sendiri, ini sekarang sudah ditutup di atas dari rata-rata pergerakan 21 hari terakhir. Diikuti dengan stokastiknya juga atau momentum indikatornya lagi mengarah ke atas nih. Gitu ya. Jadi memang
So far cukup menarik ya untuk TBLA ini dari tadi CPO price maupun dari sisi technical si emitennya sendiri, so far masih mendukung dia untuk bisa ya approaching mendekati angka 700 lah kira-kira kayak gitu. Buy di level berapa singkat saja Pak? Kira-kira sekitar 645 sampai 655. Baik, pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PANI, ESA, MRT, dan TBLA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, kita hold sebentar Pak, saya akan coba bacakan update penutupan di posisi perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis lainnya. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah, dan posisi pelemahan terpangkas sudah di bawah 1% di 0,78% di level 6.172.340 dan mencoba untuk kembali mendekati level ke 6.200-an. Intraday terendah hari ini di 6.073.724. Kita akan coba lihat grafis yang pertama pemirsa, posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Kompak mengalami pelemahan pemirsa, MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,78, Jakarta Islamic Index melemah di 0,20%, LQ45 juga melemah di 1,33%. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku satu-satunya menguat signifikan di 2,49%, di tengah saham konglomerasi di barang baku dan juga saham emiten emas rata-rata mengalami penguatan. Konsumsi non primer menguat di 0,47%. Infrastruktur melemah di 1,94%. Kemudian juga keuangan hari ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan ke 1,32%. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Top gainers pemirsa ada TPIA ditutup menguat di 2120, Bumi di 171, Dewa di 382, dan Aman juga menguat ke level 4000. Nilai transaksi dari masing-masing saham dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Grafis yang terakhir top loser BBCA, BBRI, Telkom, dan BBNI. Saham-saham big cap hari ini menjadi pemberat. BBCA melemah ke 6075, BBRI 2960, Telkom 2780, dan BBNI ke 3730. Ya, updatean penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, waktu kita cukup terbatas. Pak Revo, langsung saja kita akan coba ulas Telkom. Buy-nya di 2000 katanya. Bapak Jason Johan dari Jakarta, support dan resistennya hari ini koreksi dalam kembali di atas 9%, Pak. Ya, kalau untuk Telkom ini kelihatannya masih ada chance ya, mungkin kurang lebih sekitar ke 2850 lah. Ini kelihatannya masih ada chance ke sana. Tapi memang kalau again trennya masih bearish juga ya, jadi lower high, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi memang potensi short term ke 2850 kurang lebih. Baik, selanjutnya ada Bapak Tom Delon ini dari Qatar, Bapak menyaksikan live streaming kita. CBDK baru mau masuk, tadi kita sudah ulas PANI, direkomendasikan tidak Pak untuk CBDK, ideal entry levelnya berapa? Untuk CBDK entry level mungkin around, karena ada fair value gap ya, jadi mungkin sekitar 3450 sampai 3470 itu bisa dikonsider untuk CBDK. Karena trennya masih bearish juga sebenarnya. Baik, Bapak Dedi dari Padang, Pak, menanyakan saham ESIP. Hari ini koreksi dalam di 11% di 126. Pertanyaannya adalah support besok di berapa? Ada potensi pelemahan lanjutan atau tidak? Support besok kita ngambil lowest candle kemarin ya di 113. Ini memang agak dalam ya, 113. Jadi memang besok kelihatannya besok tuh akan bergerak ranging ya, around 113 sampai mungkin 148 kira-kira rangingnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Bapak Robertus, ini tidak menyebutkan lokasi dari mana, menanyakan Eral Pak. Ambil posisi di 329, hari ini 284, melemah di 0,70%, sementara posisinya di 329, masih cuan tapi sudah mulai terbatas. Masih bisa hold Pak, atau support yang bisa diperhatikan supaya posisi profit tetap bertahan? Supportnya yang perlu diperhatikan di sekitar EMA 21-nya, which is di sekitar 278 ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau itu break 278 soalnya ini ada ya below 270 nih cukup high probability nih kalau 278-nya ditembus soalnya. Oke. Untuk saat ini masih bisa di hold Pak di 284. Iya,
Ya masih bisa lah. Ini belum masih soalnya movementnya masih di atas MA21. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Cepin, Pak. Ada Bapak Pendi dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemana ke arahnya? Berapa support dan resisten? Sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Penutupan hari ini 3340, Pak, melemah di 0,30%. Selanjutnya ada Bapak Putra Wira Legawa, kali ini datang dari Bengkulu. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham emas, Pak. Belum punya posisi area beli untuk besok dan pergerakan sampai dengan akhir bulan, mengingat tanggal 28 akan dua listing katanya di bursa Hong Kong. Dari sisi sentimen juga. Betul. Sedangkan positifnya karena dua listing tadi ya soal di Hong Kong gitu. Kalau kita lihat ini cenderung basically masih membentuk base aja ya, 6.725 sampai sekitar 7.400. Jadi kalau mau masuk mungkin kita around 6.700, 6.850 itu kita bisa consider di area support dari konsolidasinya. Baik, terakhir ada Bapak Christian, Pak. Saya akan coba cek dari Balikpapan menanyakan saham emiten emas PSAB, Pak. Sudah ambil posisi di harga 500. Analisis dan rekomendasinya untuk PSAB hari ini flat di 448. Sama apa, sorry? PSAB, Pak. Oke, PSAB. Ya. Untuk PSAB ini kelihatannya doji candle ya. Jadi hari ini ada doji candle, stok aku juga agak mulai membentuk golden cross meskipun belum clear sebenarnya, masih agak flattening. Jadi kelihatannya target terdekat sekitar 460 ya. Ini dekat banget nih 460. Ya, mungkin itu yang kelihatannya masih agak menguat ya. Bapak Christian dari Balikpapan, PSAB beli di harga 500 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus semakin kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Revo. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Revo Gilang Firdaus yang merupakan equity analis Mega Capital Sekuritas. Dan masih ada beberapa pertanyaan dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Pramaka Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya David Sam Opel pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.